satu hal yang menjadi konsumsi utama masyarakat di status quo yang masih sangat masif digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya apa? Harga BBM itu sendiri semisal 40.000 kemudian disubsidi oleh pemerintah menjadi 30.000. Pada akhirnya masyarakat hanya membayar 10.000 kepada BBM seperti itu sendiri, seperti Pertalite, Dexlite dan bahan bakar yang memiliki kata lain. Pada akhirnya, artinya apa? Karena posisi ini berperasa dewan ini akan, pada akhirnya saya rasa ini adalah kebijakan atau proposal, sehingga bagaimana pada akhirnya kondisi menjelaskan step by step bentuk kebijakan yang akan dilakukan itu seperti apa, dan juga kenapa pada akhirnya bentuk dari proposal ini itu dihapuskan. Urgensi yang hadir di status quo itu seperti apa, Juri? Pun B, konteksnya apa? Kami amini kalau subsidi ini membantu ekonomi masyarakat, apalagi yang konteksnya masyarakat miskin atau kurang mampu dan lain sebagainya. Tapi faktanya di status quo apa, Juri? Bahkan masyarakat yang tergolong kuat secara finansial pun itu tetap memakai BBM yang disubsidi oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga apa? Interest yang hadir di pemerintah untuk membantu masyarakat kalangan bawah atau miskin itu enggak terrealisasikan sepenuhnya juga pada akhirnya, sehingga akan terbentuk ketimpangan yang hadir di status quo. Kenapa status quo itu pada akhirnya untuk membantu masyarakat miskin, sehingga aku rasa ini sangat utopis. Tapi apa? Mari lihat beberapa faktor. Pertama, pemerintah sendiri sebagai stakeholders yang akan mencapai atau membuat kebijakan dan bentuk perealisasian yang ada di sisi mereka. Kedua, masyarakat yang notabene mampu atau masyarakat kalangan atas yang notabene mampu atau kuat secara finansial dan mereka mampu untuk membeli bahan bakar minyak yang mana saja karena di status quo nggak ada bentuk pelarangan kalau ini khusus orang-orang yang kurang mampu. Tapi ya, kenapa masyarakat kalangan atas itu interestnya kuat kepada BBM yang disubsidi oleh pemerintah? Pertama, ya karena mereka bisa menghemat uangnya dan mereka bisa untuk mendistribusikan uangnya ke hal-hal yang lain. Sehingga bentuk BBM yang disubsidi oleh pemerintah ini itu bebas untuk dipakai oleh siapa saja. Ketiga, masyarakat kalangan bawah yang terbagi menjadi dua. Pertama, mereka yang bekerja tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya saja. Artinya, untuk membeli kendaraan aja sulit, Juri. Pada akhirnya apa ya? Mereka hanya naik angkot atau angkutan umum misalnya, ataupun ojek online juga. Tapi B, masyarakat yang nggak punya sama sekali pekerjaan atau dia bisa disebut sebagai pengangguran. Saya rasa inilah yang butuh perhatian lebih kepada pemerintah itu sendiri. Pun kalau pemerintah
polusi dan lain sebagainya, dan akan ada narasi atau slogan tahun 2045 Indonesia energi hijau dan target pada tahun 2045 tentang penggunaan energi hijau itu sendiri. Kenapa? Mayoritas energi hijau itu berdampingan dengan goals Indonesia Emas 2045 itu sendiri. Kedua, dalam jangka 20 tahun akan ada beberapa fase. Fase tahun 1 sampai 5 adalah bentuk subsidi anggaran ke BBM yang mulai dikurangi sebanyak 15% misalnya. Sehingga apa? Orang-orang atau masyarakat kalangan bawah itu tidak akan mampu dan bisa sadar dan mulai menggunakan transportasi umum, serta 15% ini dialihkan ke riset dan pengembangan energi hijau itu juga pada akhirnya. B. Fase tahun 5 hingga 10 tahun, 5 hingga 10 tahun itu dinaikkan hingga 35%, sehingga akan ada mayoritas masyarakat yang melakukan peralihan dari tahun sebelumnya. C. Fase tahun 10 hingga 15 tahun itu dinaikkan hingga 75%, sehingga apa? Ini akan mengurangi sehingga apa? Masyarakat akan mencari cara kalau bagaimana pada akhirnya kita tetap menggunakan kendaraan, tapi ya yang tidak semahal itu pada akhirnya. D. Dan fase terakhir 15 hingga 20, maka peralihan penuh ke energi hijau itu pada akhirnya yang dimanfaatkan dari alam, misalnya seperti biosolar yang akan menjadi seperti mobil listrik dan lain sebagainya, dengan alasan semua bangga. Selanjutnya saya minta pembicara utama dari sisi oposisi. Namanya itu kalau ini untuk satu kali. Kalau di mana seperti ini, kalau bicara 1 menit. Habis. Dewan juri yang terhormat, kami selaku tim oposisi berdiri di sini untuk menolak mosi yang berbunyi Dewan ini akan menghapus subsidi BBM karena kami percaya bahwa jika subsidi BBM dihapus, maka itu sama saja pemerintah menghapuskan kesejahteraan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, mari kita lihat status quo yang sekarang. Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi. Maka dari itu, pemerintah harus tahu cara untuk menengahi kesenjangan tersebut, bukan malah menambah bobot kesenjangan tersebut dengan menghapus subsidi BBM. Kami tim oposisi menolak karena adanya 2 alasan utama kami. Yang pertama, kami tidak ingin masyarakat kesulitan karena subsidi BBM dihapus. Yang kedua, kami ingin mencegah peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Tujuan kami juga ada, yaitu mensejahterakan rakyat dengan cara tetap mengadakan subsidi BBM tersebut. Pada perdebatan kali ini, kami dari tim oposisi memiliki 2 argumen utama yang sangat jelas, kuat, dan efektif. Yang pertama, dapat membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Dengan adanya subsidi BBM, masyarakat akan sangat terbantu dalam pekerjaan dan ekonominya, dan juga kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia akan semakin berkurang. Yang kedua, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya subsidi, masyarakat akan merasa sejahtera. Namun jika pemerintah menghapus subsidi tersebut, sama saja pemerintah tidak lagi mempedulikan masyarakatnya karena menghapus subsidi BBM yang sudah jelas dapat membantu masyarakat.
jawab, yang kami akan bantu itu masyarakat yang menengah ke bawah. Setelah semua yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya bisa mensejahterakan masyarakatnya, bukan malah menambah kesenjangan dan beban kepada masyarakat. Dewan juri yang terhormat, saya harap Dewan juri dapat memahami posisi dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya lanjutkan bicara kedua dari sisi pemerintah dan masyarakat. Baik, disclaimer dulu, mungkin kita akan membawa isu sensitif. Untuk preferensi instruksi, silakan angkat tangan dan katakan instruksi. Kalau saya belum menjawab, artinya saya sedang fokus pada saya. Melanjutkan kasus dari sisi proposisi dalam 3, 2, 1. Juri, saya rasa dari sisi oposisi itu terlalu asumtif dan tidak pernah melihat apa dampak-dampak baik yang ada pada sisi oposisi, yang ada pada sisi proposisi itu sendiri. Jadi saya rasa mereka terlalu berputar dari tadi pada argumentasi mereka, tapi mereka tidak pernah menyentuh apa sebenarnya yang tim proposisi itu mau. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda 3 poin birasan terhadap tim oposisi. 1. Mereka bilang bahwa menghapus BBM sama dengan menghapus kesejahteraan rakyat itu sendiri. Tapi pada akhirnya subsidi BBM mungkin itu bisa terdengar dengan enak pada akhirnya. Tapi pada akhirnya bentuk daripada subsidi BBM ini punya masalah struktural pada akhirnya. Seperti masalah subsidi BBM yang tidak tepat sasaran pada akhirnya. Pada akhirnya orang-orang yang status quo, seperti masyarakat yang notabene mempunyai ekonomi seperti menengah ke atas, itu masih bisa untuk menikmati yang namanya seperti subsidi BBM. Even if pembicara dua mereka hadir dengan mengatakan bahwa pada akhirnya sudah ada bentuk regulasi yang ada pada status quo. Seperti pada akhirnya sudah ada yang namanya bentuk kendaraan dengan cc berapa yang tidak bisa mendapatkan bentuk daripada BBM subsidi itu sendiri. Tapi saya rasa sudah banyak opsi-opsi di status quo untuk bisa mencurangi hal ini, seperti membawa botol ke Pertamina itu sendiri dan bisa mengisi BBM itu sendiri. Jadi saya rasa sudah preemptif kasus mereka kalau mereka membawa tentang kasus ini. 2. Mereka tidak pernah menghadirkan mekanisme di mosi ini. Saya rasa mosi ini adalah mosi kebijakan yang pada akhirnya tim oposisi dan proposisi itu harus membawakan bentuk mekanisme yang akan hadir di sisi mereka. Bagaimana pada akhirnya bos mereka adalah mau untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Tapi saya rasa mereka tidak pernah menjelaskan hal ini. Jadi saya rasa mereka sudah keliru dari awal. 3. Mereka bilang bahwa pada akhirnya mereka mau untuk membuat masyarakat menengah ke bawah itu terbantu pada akhirnya. Tapi saya pertanyakan kembali lagi kepada mereka, apakah pada akhirnya ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah itu sendiri? Karena pada akhirnya mereka tidak pernah memberikan mekanisme kepada kita semua, bagaimana pada akhirnya di sisi mereka itu bisa untuk membuat subsidi BBM ini bisa tepat sasaran pada akhirnya. Tapi ya, pada akhirnya bentuk BBM subsidi ini bisa juga dinikmati oleh segelintir orang yang notabene menengah ke atas itu sendiri. Bukankah pada akhirnya bentuk subsidi BBM itu tidak pernah terkena tepat sasaran pada akhirnya? Tapi yang terakhir, mereka khawatir bahwa pada akhirnya ini akan menambah kesenjangan dari rakyat itu sendiri. Oke, kami sebagai tim proposisi mengamini bahwa mungkin akan ada kesenjangan di fase-fase awal dari sisi mekanisme dari sisi proposisi itu sendiri. Tapi saya akan jawab pada argumen saya bahwa pada akhirnya hal ini tidak perlu untuk terlalu dikhawatirkan pada akhirnya jadi. Tapi ya, mari bawa kasus. Pada akhirnya mosi ini adalah mosi kebijakan. Mosi kebijakan adalah proposal yang pada akhirnya beban dari kedua sisi itu simple. Pada akhirnya beban dari kedua sisi adalah memberikan regulasi kepada Anda dan menjelaskan bahwa pada akhirnya apakah menghapus atau tidak menghapus subsidi BBM itu lebih bisa untuk memberikan kenyamanan bagi rakyat atau tidak pada akhirnya. Tapi akan ada dua aktor di sini. 1. Akan ada pemerintah sebagai penetap regulasi bagaimana pada akhirnya bentuk subsidi BBM ini akan termanifestasi. Tapi pada akhirnya akan ada aktor rentan pada perdebatan ini seperti masyarakat menengah ke bawah yang bisa saja mereka kesusahan mengenai regulasi-regulasi yang akan hadir pada status quo. Tapi ya, kenapa bentuk subsidi BBM itu memberatkan anggaran negara dan membuat masyarakat ketergantungan pada akhirnya? 1. Subsidi itu pada akhirnya subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Pada akhirnya bentuk subsidi BBM itu masih bisa diakses oleh orang-orang menengah ke atas. Pada akhirnya bentuk yang mereka bilang bahwa pada akhirnya akan bentuk subsidi BBM ini untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, saya rasa ini belum terlalu bisa termanifestasi di status quo karena pada akhirnya bentuk subsidi itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang pada akhirnya bukan menjadi target
dari bagaimana subsidi BBM itu seharusnya ada. Jadi pada akhirnya interest dari negara itu tidak akan pernah bisa terpenuhi pada akhirnya. Dua, bayangkan kalau setiap orang bisa menggunakan BBM subsidi, anggaplah harga untuk per liter BBM adalah 40.000 dan disubsidi oleh pemerintah senilai 30.000. Bayangkan setiap hari pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk mensubsidi hal ini. Pada akhirnya akan ada poin ketiga, sehingga pada akhirnya tidak akan ada trade off yang jelas dan feedback ke negara. Karena pada akhirnya masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang malas, dan pada akhirnya negara mengeluarkan triliunan rupiah per minggu hanya untuk subsidi BBM ini, dan pada akhirnya pemerintah tidak pernah mendapatkan feedback yang jelas daripada masyarakat itu sendiri. Karena ya pada akhirnya bentuk dari subsidi BBM itu masih bisa dinikmati oleh segelintir orang yang notabene tidak perlu untuk mendapatkan subsidi BBM ini pada akhirnya. Tapi ya tidak akan ada keuntungan balik ke pemerintah, malah pada akhirnya akan ada isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim makin naik dan parah pada akhirnya, sehingga pemerintah pada akhirnya harus keluar biaya operasional tambahan untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan lingkungan ini, baik itu dalam masalah polusi dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya pemerintah harus mensubsidi BBM kepada masyarakatnya itu sendiri, dan masyarakatnya itu telah menikmati BBM ini dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika isu-isu polusi dan perubahan iklim itu telah naik, siapa lagi harus bertanggung jawab? Tentu pada akhirnya pemerintah harus bertanggung jawab juga. Jadi ya pemerintah harus mengeluarkan biaya operasional secara 2 kali. 1, untuk mensubsidi BBM kepada masyarakat. 2, untuk mengatasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya ini akan membebankan anggaran negara dan negara Indonesia tidak akan pernah bisa maju pada akhirnya. Tapi ya, apa sebenarnya implikasi daripada mekanisme yang telah disampaikan oleh Sophia itu sendiri? 1, masyarakat di awal kebijakan mungkin akan merasa keberatan, tapi mereka memberikan atensi ke isu-isu lingkungan yang terap di media sosial dan lain sebagainya, sehingga mereka lebih bisa sadar dan memaklumi. Kalau mereka tidak bisa mengakomodasi BBM, saya rasa sudah ada opsi transportasi umum sehingga mereka bisa menggunakan transportasi yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri. 2, energi hijau itu lebih bisa dilirik dan bisa lebih murah pada akhirnya. 3, aspek lingkungan bisa teratasi di sisi promosi itu sendiri, karena pada akhirnya pemerintah tidak usah mengeluarkan biaya operasional tambahan untuk mengatasi isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan masalah polusi dan sebagainya. Tapi yang terakhir, masyarakat lebih bisa untuk menyesuaikan yang namanya energi hijau itu sendiri, karena pada akhirnya bentuk mekanisme yang ada pada sisi proposisi itu adalah penghapusan secara bertahap. Jadi kalau mereka terlalu khawatir tentang masalah masyarakat itu akan terbebani dan sebagainya, saya rasa ini bisa terjawab dalam konteks waktu 20 tahun itu sendiri, atau sebagai alasan tim proposisi menang secara legal dan dapat bangga memenangkan sisi proposisi. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya lanjutkan pembicara kedua dari sisi oposisi. Baik, argumen saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, buang jauh-jauh argumen lawan dan mari fokus ke argumen saya. Juri merupakan argumen lawan dan mari mendengar argumen saya. Sebelum saya masuk ke poin argumen penting saya akan merespon salah satu argumen dari pembicara 2 dari tim Pro. Dia mengatakan bahwa subsidi ini bisa salah sasaran. Nanti akan masyarakat perekonomian yang sudah baik yang akan menikmati subsidi BBM ini. Jadi, dengan ini kita harus melakukan penanganan bagaimana agar penelitian ini tepat sasaran. Seperti pemerintah yang memberi aksi, bukan hanya memberikan subsidi ini tentu saja juga. Baik, saya akan masuk ke argumen penting saya. Saya akan menambahkan satu poin sebanyak 1 lapisan yang akan membawa argumen saya lebih ke akar-akarnya juga. Yaitu, dengan penghapusan subsidi BBM menambah beban baru bagi masyarakat. Jadi, menurut tim Pro, hal ini sangat berguna dan menguntungkan. Tetapi masalahnya dengan dunia status quo yang sekontra ini, kami tidak akan setuju dengan ini semua. Kita tidak boleh hanya melihat satu sisi pandang saja. Ini juga sangat membebani bagi masyarakat. Dengan perekonomian menengah ke bawah, mereka yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka saja terkadang tidak cukup dan masih pusing akan hal itu. Mereka pun biasanya membeli kendaraan bekas. Untuk apa? Sebagai alat kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bagaimana juri kalau subsidi ini dihapuskan? Rakyat akan sengsara dan faktor kemiskinan akan meningkat. Apalagi bagi masyarakat yang jarang diurus oleh pemerintah. Kami di sini hanya ingin untuk memerdekakan rakyat juri, bukan malah memiskinkan. Tidak terima saudaraku, memiskinkan. Kita tidak boleh menutup mata akan semua hal ini. Kita bisa lihat juri, para pekerja di luar sana yang tidak mempunyai kendaraan harus berlelah dengan begitu beringat untuk berjualan dengan berjalan dari 1000 km juri. Kita
kita bisa lihat sepanjang jalan sana mereka kelelahan hingga tertidur di jalanan. Nah, ini gunanya subsidi juri. Dan mesti diterapkan bukan malah ingin menghapus BBM dan membebani rakyat. Kita harus mencari alternatif, tidak terima kasih saudaraku. Kita harus mencari alternatif lain untuk ini semua juri. Untuk ini semua yang tidak berdampak pada perekonomian. Dampaknya apa? Negara akan merugi sendirinya jika ada penghapusan. Maka ada demo besar-besaran lagi juri dan semakin merugikan kita sendiri. Bahkan bisa sampai negara luar jika kericuan ini terlibat oleh negara asing. Dengan penanganan ini juri, seharusnya pemerintah harus mencari jalan agar ini semua dapat dikondusifkan tanpa merugikan rakyat itu sendiri juri. Dengan pertimbangan satu, penghapusan subsidi lebih menderitakan rakyat. Kedua, menjatuhkan perekonomian negara itu sendiri. Pada kesimpulan akhirnya adalah akan ada yang menerima bahwa penghapusan ini harus dihapus dan juga tidak. Dengan solusi, pemerintah seharusnya memastikan semua masyarakat mendapatkan subsidi BBM. Agar semua masyarakat merasakan subsidi BBM pemerintah harus mengawalnya agar semua masyarakat dapat merasakan dan solusi ini bisa menjadi benar. Mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Juri, terima kasih. Mungkin akan sensitif karena membahas masyarakat miskin dan beberapa golongan yang tidak mampu untuk mengakses sesuatu yang mahal. Dan itu mohon maaf. Saya Nanda menurut kasus dari sisi golongan dalam 3, 2, dan 1. Dua kegagalan terbesar dari sisi oposisi. Bagaimana pertama, mereka nggak pernah jelaskan kepada Anda ketika ini nggak hapus, gimana manifestasinya dan gimana dampaknya dampaknya dengan tidak pernah menjelaskan kepada Anda. Kedua, mereka gagal melindungi masalah-masalah yang lebih urgent. Kalau mereka melindungi masyarakat, tapi justru di sisi mereka justru membunuh masyarakat dengan tidak mempedulikan bagaimana polusi itu tumbuh. Tapi sebelum masuk ke dalam konteks, beberapa perbedaan. Pertama, mereka bilang kalau pemerintah akan kehilangan kepedulian di sisi kita. Dua respon yang berbeda. A, ini nggak benar karena bentuk peduli bukan cuma bagaimana kamu mensubsidi masyarakat kamu, tapi bagaimana masyarakat itu paham tentang kebutuhan, bagaimana pemerintah itu paham tentang kebutuhan masyarakatnya, seperti masyarakatnya itu akan sakit jika terhirup udara kotor dari polusi misalnya dengan BB. Itulah juga bentuk kepedulian. Tapi respon B ini nggak eksklusif karena manfaat yang mereka tawarkan seperti pemerintah akan peduli itu juga akan ada di sisi kita, seperti bagaimana pada akhirnya mekanisme yang sudah saya jelaskan kepada Anda itu akan saya jelaskan kembali. Ketika memang sudah dilakukan peralihan, kita juga akan bersubsidi energi terbarukan itu seperti nanti sebentar akan saya jelaskan bentuknya bagaimana. Poin yang ketiga mereka bilang yaitu mereka mau mensejahterakan rakyat dan membuat angka kemiskinan itu turun. Saya rasa Sofio
otomatis akan banyak masyarakat yang sakit dewan juri. Sehingga pada akhirnya apa? Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah, walaupun harus untuk menghapuskan subsidi itu, juga pada akhirnya dewan juri. Tapi ya di mekanisme Sofia pada tahap terakhir itu akan ada pilihan penuh dan pemberian subsidi kepada energi hijau pada akhirnya. Kenapa kita memilih hal ini? Karena yang pertama, pemerintah itu hanya membayar satu kali dewan juri yang terhormat. Dia hanya memberikan subsidi terkait energi hijau, tapi dia tidak memberikan subsidi kepada terkait kerusakan dampaknya. Karena saya rasa energi hijau itu minim dengan polusi dewan juri. Sehingga pada akhirnya apa? Di sisi kita itu orang-orang akan bisa jauh lebih sehat di sisi kita dan Tapi poin B, apa yang akan terjadi ketika ini dihapus? Saya rasa bentuk yang hadir di sisi kita itu adalah ini dihapus secara bertahap. Kenapa kita lakukan secara bertahap? Ya karena agar masyarakat itu nggak kaget dan paham kalau ini bukan bentuk terjahat pemerintah, tapi ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dan bagaimana pemerintah itu melindungi masyarakatnya. Tapi ketika pun masyarakat kaget, saya rasa bentuk pemerintah sudah dijelaskan di Pari, yaitu hadir lewat dengan membuat berita di TV, sosial media dan lain sebagainya tentang kenapa kita akan menghapus BBM dan ada pemberitahuan kalau waktu hapusnya kapan sehingga masyarakat akan bisa paham dan menyiapkan perubahan itu dengan baik pada akhirnya. Oke, bertahap di sini kita ya bagaimana dilakukannya step by step yang sudah dijelaskan seperti yang sudah dijelaskan Sofia dan kenapa ini efektif karena saya rasa kita mampu untuk melindungi aktor komentar yaitu masyarakat juga mereka tidak akan kaget dan kita akan memastikan kalau polusi itu akan minim di sisi kita. Tapi dampaknya apa? Satu, secara ekonomi masyarakat bawah mungkin akan kesulitan peralihan ke energi hijau. Tapi di sisi kita itu tidak akan ada ketergantungan terkait BBM sehingga kita bisa menuju generasi emas 2045 Indonesia emas 2045 pada akhirnya. Tapi dua, secara lingkungan kita nggak biarkan alam kita rusak yang karena polusi itu kita tekan. Inilah yang hadir di sisi kita dan mereka nggak pernah jelaskan kepada anda ketika manifestasinya dilakukan sebesar itu dampaknya sebenarnya dewan juri. Bukan hanya tentang kemiskinan, tapi bagaimana cara kamu memastikan masyarakat kamu bisa hidup dengan layak dengan hidup udara segarnya juga pada akhirnya dewan juri. Tapi ya kalau mereka juga bilang pada akhirnya akan ada demo di kita, saya rasa itu nggak benar karena saya sudah jelaskan kalau pemerintah itu akan membuat pemberitaan dulu dan nggak serta-merta untuk langsung menghapuskan subsidi. Tapi Sofia sudah jelaskan kalau ini akan bertahap dan masih ada 20 tahun ke depan kita akan menuju 2045 dan saya rasa ini justru jauh lebih efektif di sisi kita pada akhirnya dewan juri yang terhormat. Tapi ya saya rasa kontribusi saya dalam debat ini saya sudah jelaskan kepada anda kalau bentuk kepedulian itu nggak hanya tentang bagaimana pada akhirnya pemerintah itu memberikan subsidi, tapi bagaimana pemerintah memastikan masyarakatnya yang bisa menghidup udara segar. Poin kedua, saya sudah jelaskan kepada anda kalau ini dihapus, saya rasa kita akan justru lebih bisa menuju generasi emas 2045 itu yang tidak pernah mereka singgung dan tidak pernah dijelaskan kepada mereka sehingga kasus mereka ada saling bangga menangkan. Baik, argumentasi akan saya bacakan. 3, 2. Saya rasa kita sama-sama ingin bahwa pada akhirnya protes yang kita lakukan bisa membuat perubahan yang sejalan dengan aspirasi kita. Juri, pemerintah ingin membuat anda percaya bahwa subsidi BBM salah sasaran, tapi mereka lupa akan fakta bahwa pemeran pemerintah lah yang harus dapat memantau atau mengawasi rakyat agar tidak salah sasaran. Baik juri, P1 saya tadi sudah memberikan argumen yaitu 1. Dapat membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Juri, kami menolak dengan penghapusan subsidi BBM dikarenakan kita bisa melihat bahwa subsidi BBM sangat membantu rakyat agar mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau dan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kedua, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Juri, seperti yang kita tahu di argumen awal bahwa dengan adanya subsidi BBM akan mudah untuk dijangkau masyarakat. Jadi, jika kita melakukan penghapusan subsidi BBM dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang awalnya merasa dipedulikan pemerintah akan berpikir tidak lagi dipedulikan. Jika penghapusan subsidi BBM benar-benar dilakukan. P2 saya tadi pun memberikan contoh kasus. Maaf, itu saya tolak saudara. P2 saya tadi pun memberikan contoh kasus yaitu banyak masyarakat yang untuk berjualan untuk memenuhi perekonomian mereka. Jadi dari sinilah
menolak mosi penghapusan subsidi BBM. Sekian. Selanjutnya untuk masuk ke dalam diskusi, saya meminta pembicara penyusul. Dewan juri yang terhormat, hari ini kita melihat dan mendengar bahwa proposisi menyatakan bahwa dengan menghapus subsidi BBM dapat menurunkan anggaran negara dan dapat berguna bagi masa yang akan datang. Namun, kami tim oposisi akan tetap bertahan dengan teguh pada argumen kami bahwa mensejahterakan rakyat dan menghilangkan kesenjangan yang ada pada negara kita akan lebih baik dibanding menurunkan anggaran negara dan menurunkan anggaran negara. Itu saja. Selanjutnya untuk keseluruhan perdebatan, saya meminta pembicara penyusul dari sisi Untuk menutup keseluruhan perdebatan pada sesi kali ini, menutup kasus dari sisi proposisi dalam 3, 2, dan 1. Juri, saya rasa kita sudah sepakat bahwa pada akhirnya BBM adalah penyumbang polusi terbesar yang ada di dunia. Tapi pada akhirnya di sisi mereka itu mau terus bagaimana pada akhirnya BBM ini ada di status quo. Tapi bagaimana ini adalah bentuk bagaimana penggambaran simpel yang akan ada di sisi mereka, dan bagaimana pada akhirnya bentuk isu-isu perubahan iklim dan lain sebagainya itu berjalan masif di sisi mereka. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda poin-poin kekurangan yang ada pada sisi oposisi itu sendiri. 1. Tidak ada jaminan di sisi mereka bahwa pada akhirnya bentuk subsidi BBM itu akan tetap tepat sasaran kepada masyarakat menengah bahwa pada akhirnya mereka tidak pernah menghasilkan mekanisme bagaimana mereka akan menjalankan program BBM subsidi ini pada status mereka. Tapi saya rasa kalau mereka bilang bahwa akan ada solusi seperti mereka akan meningkatkan regulasi dan sebagainya, itu terlalu diskusi dan terlalu asumtif, karena buktinya hari ini status quo masih banyak bentuk subsidi BBM ini dan tepat sasaran pada akhirnya. 2. Tentang isu polusi, mereka sudah kalah besar pada akhirnya. Kami telah memberikan jaminan kepada Anda bahwa pada akhirnya dalam jangka waktu 20 tahun akan ada peralihan penuh, yang dimana kita akan menghapus subsidi BBM secara penuh. Tapi mereka tidak pernah memberikan kepada Anda bagaimana pada akhirnya mereka bisa mengatasi isu polusi yang mereka hadirkan, karena pada akhirnya akan banyak maraknya orang menggunakan subsidi BBM itu sendiri. 3. Isu jangka panjang itu tidak pernah dibahas oleh sisi mereka. Saya rasa pembicara 1 hingga pembicara 3 dari sisi proposisi telah menjawab kekhawatiran emosi ini. Ya, pada akhirnya kekhawatiran tentang BBM. Pada akhirnya BBM itu adalah penyumbang polusi terbesar. Jadi pada akhirnya bentuk mekanisme yang hadir pada sisi proposisi itu mau untuk membahas tentang dampak jangka panjangnya, sehingga pada akhirnya akan tercipta lingkungan ekosistem yang sehat pada akhirnya. Tapi saya rasa ini akan pernah tercapai di sisi oposisi, karena mereka mau untuk mensubsidi BBM secara terus-terusan, dan pada akhirnya seluruh masyarakat itu bisa untuk menggunakan hal ini, dan pada akhirnya isu perubahan iklim dan sebagainya itu akan terus naik akhirnya. 4. Mereka terlalu utopis. Mereka terlalu menganggap bahwa bentuk subsidi BBM ini selalu mensejahterakan rakyat. Tapi saya rasa pembicara satu saya Sofia telah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya bentuk subsidi BBM itu mempunyai masalah struktural, dari bagaimana bentuk implementasinya yang salah, dan bagaimana pada akhirnya ini merusak yang namanya ekosistem dan lingkungan itu sendiri. Tapi ya, mereka tidak pernah melihat bagaimana dampak baik dari sisi proposisi itu sendiri, yang sudah menjelaskan kepada Anda bahwa pada akhirnya proposisi itu mau untuk perubahan yang lebih hijau. Kami mau untuk transisi yang lebih bisa diterima oleh ekosistem itu sendiri. 5. Mereka selalu bilang bahwa pemerintah itu tidak peduli kalau pada akhirnya bentuk subsidi ini akan dihapus pada akhirnya. Tapi saya rasa kalau mereka bilang bahwa pemerintah itu tidak peduli, saya rasa Sofia telah menghadirkan mekanisme seperti setelah penghapusan, setelah pengurangan subsidi BBM akan ada transisi dana tersebut dari yang namanya subsidi BBM ke yang namanya riset tenaga hijau dan sebagainya, sehingga pada akhirnya bentuk yang mereka khawatirkan bentuk seperti jangka panjang itu akan lebih lanjut menjadi sisi kami. Tapi apa sebenarnya kelebihan dari sisi proposisi? 1. Kami menjelaskan beban mosi atas 3 layer pembahasan. A. Siapa aktor pada perdebatan ini, yaitu pemerintah dan aktor rentan masyarakat menengah ke bawah. B. Kenapa subsidi BBM itu buruk secara struktural? Karena pada akhirnya bentuk subsidi BBM ini tidak pernah tepat sasaran. Pada akhirnya walaupun
pada akhirnya masyarakat menengah ke bawah itu bisa mengakses hal ini, tapi pada akhirnya orang-orang yang notabene itu kaya dan mapan secara ekonomi, mereka juga tidak bisa mengakses hal ini. Tapi pada akhirnya saya telah menjelaskan, tim proposisi telah menjelaskan kepada Anda bagaimana bentuk mekanisme yang akan hadir di proposisi. Akan ada transisi secara bertahap, pada akhirnya akan ada pemotongan subsidi dan sebagainya, dan akan ada bentuk peralihan akomodasi kepada bentuk riset hijau dan lain sebagainya. Tapi saya sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana implikasi dari si proposisi kalau bentuk mekanisme dari si proposisi itu telah terjustifikasi pada status quo. Mungkin masyarakat di awal akan merasa keberatan, tapi pada akhirnya mereka memberikan atensi ke isu-isu lingkungan yang sudah sehingga mereka bisa sadar dan memaklumi, dan mereka lebih bisa untuk memanfaatkan fasilitas negara seperti transportasi umum dan lain sebagainya. Kalau mereka khawatir tentang masalah orang-orang yang mau berangkat kerja itu tidak punya uang, saya rasa kalau masih di fase-fase awal mereka tetap bisa untuk menggunakan transportasi, tapi ya pada akhirnya mereka harus menggunakan biaya yang tinggi. Jadi pada akhirnya mereka akan lebih aware kalau mereka mau menggunakan kendaraan mereka, sehingga pada akhirnya isu lingkungan itu bisa tereduksi pada akhirnya. Dua, pada akhirnya atas beralasan bahwa menggunakan sisi proposisi. Terima kasih.